Ya, hal yang sering ditanyakan oleh pasien itu kalau ada benjolan di payudara, apakah ini jinak atau ganas. Jadi sebetulnya benjolan itu tidak harus merupakan suatu tumor, apalagi tumor ganas. Bisa itu benjolan yang bukan berupa tumor, dan kalau tumor itu belum tentu juga ganas, artinya seperti itu. Memang butuh pemeriksaan yang mendalam untuk memahami dan mengetahui bahwa apakah ini suatu tumor dan apakah ini jinak atau ganas. Tapi pada umumnya kalau tumor ganas, ya ini yang sering ditakutin oleh pasien ya, untuk masyarakat terutama untuk wanita. Kalau ganas itu biasanya tumornya keras, kemudian ada kerusakan jaringan di sekitarnya, misalnya ada luka, ada keluar darahnya juga, atau bentuk kulitnya menjadi keriput. Nah, tapi itu belum tentu juga, maka memang kembali lagi harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Ya, kalau ada benjolan di payudara tadi sudah saya utarakan, yang paling baik adalah memeriksakan ke dokter. Namun seharusnya seorang wanita begitu dia sudah pernah mengalami menstruasi sejak awal harus rajin melakukan pemeriksaan payudara sendiri sebulan sekali supaya tidak lupa. Lakukanlah setelah menstruasi selesai. Jadi itu nanti dilihat payudaranya sendiri, diraba sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang seharusnya lebih memahami payudara kecuali si pemilik payudara itu sendiri. Kalau stadium itu berarti harus dilakukan pemeriksaan, berbagai macam pemeriksaan ya, misalnya dengan USG, dengan foto ronsen, dengan pemeriksaan darah, bahkan mungkin harus dilakukan CT scan. Nah, itu untuk menentukan stadium. Tapi itu adalah langkah berikutnya setelah seorang dokter mencurigai ini suatu tumor ganas. Kalau itu bukan kecurigaan tumor ganas, memang kadang tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan mendetail semacam itu. Dari sisi onkologi ya, dari sisi kanker, kita tidak bicara penyebab, karena penyebab kanker itu intinya masih dalam penelitian ya, masih merupakan suatu perdebatan. Tapi yang kita cari itu sebetulnya faktor risiko. Semakin banyak seseorang itu menderita faktor risiko, mengalami atau memiliki faktor risiko, berarti dia semakin mudah untuk terkena penyakit tersebut, dalam hal ini kanker. Seseorang yang terdiagnosis kanker secara umum bisa disembuhkan. Memang tadi tergantung dari stadiumnya. Stadium 1 angka kesembuhannya jauh lebih tinggi dibanding stadium 4. Nah, jadi yang penting adalah segera dilakukan pemeriksaan secara dini untuk mengetahui apakah kanker ini merupakan stadium 1, 2, 3 atau yang terakhir 4 tadi. Itu sangat mempengaruhi tingkat kesembuhannya. Semakin dini dan kemudian semakin tepat terapinya, semakin komplit terapinya, maka kesembuhan bisa merupakan hal yang niscaya akan dijalani oleh pasien tersebut. Satu, bagi wanita khususnya, sebetulnya pria juga bisa kena kanker payudara meskipun sangat sedikit angka kejadiannya. Yang paling penting kita harus rajin memeriksa kondisi tubuh kita sendiri, dalam hal ini payudara. Ada teknik-tekniknya, bisa nanti minta diajarin di
di puskesmas, bisa di bidan juga bisa, atau langsung datang ke dokter, nanti akan diberitahu bagaimana cara pemeriksaan payudara sendiri. Tadi saya singgung, waktunya sebulan sekali, kemudian harus dilihat di depan cermin, kemudian diraba, dan teknisnya nanti pasti akan diberitahu. Banyak kok juga brosur-brosur yang bagaimana memeriksa payudara sendiri. Di media sosial juga banyak ya. Di YouTube itu juga ada teknisnya. Nah, itu tolong dijalankan dulu. Yang kedua itu adalah menjaga pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat ini jelas akan memperbaiki kondisi tubuh yang pada ujungnya akan mengurangi faktor risiko terkenanya penyakit, termasuk penyakit kanker payudara. Pola hidup sehat ya, 1, olahraga yang teratur. Ya, banyak sekali yang kita itu malas bergerak, malas berolahraga. Biasakan bergerak tubuh itu. Ya, misalnya yang gampang, kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki, ya. Kalau bisa naik turun tangga ya naik turun tangga, ya. Kemudian berolahraga teratur tuh jauh lebih bagus, 2-3 kali seminggu udah cukup. Toh kita kan bukan seorang atlet, kecuali kalau menjadi seorang atlet ya, intensitas bebannya kan pasti akan meningkat itu. Kemudian yang kedua, pola hidup dalam arti ritme ya, istirahat cukup ya, tidur cukup ya. Kemudian ketiga itu dietnya, baru makannya tolong banyak makan sayur, buah, daging boleh sebetulnya, tapi kita semua harus seimbang ya. Bisa kita lihat sebetulnya apakah kita tuh memiliki keseimbangan diet, olahraga, tubuh itu yang paling gampang ya. Coba perhatikan berat badan kita apakah sudah ideal atau tidak. Kalau kepingin lebih bagus ya tolong lakukan general check up yang rutin. Di rumah sakit besar seperti Elizabeth itu juga sudah memiliki semua fasilitas itu. Kemudian positive thinking. Cara berpikir yang positif itu mau tidak mau akan memengaruhi imunitas, kekebalan tubuh. Nah, itu juga akan menjaga tubuh menjadi sehat, pikiran menjadi sehat, tubuh juga akan menjadi sehat. Nah, kalau memang ada sesuatu hal yang meragukan, jangan segan-segan untuk periksa ke dokter. Supaya apa? Supaya tadi kalau toh terdapat suatu penyakit masih bisa ditemukan secara dini, bisa diobati secara komprehensif, dan bisa memberikan kesembuhan. Kalau sehat, sembuh, yang senang tidak hanya pasien tapi seluruh keluarga. Kesehatan adalah awal dari kebahagiaan.